Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kasih setia-Mu melimpah bagi kami. Engkau Allah yang mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu untuk Engkau penuhi dengan kasih-Mu, Engkau penuhi dengan hidup-Mu, Engkau penuhi dengan firman-Mu yang menghidupkan seluruh hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami dalam persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih semua peralatan yang kami pakai diberkati oleh Allah. Kami bersyukur damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Damai sejahtera-Mu menguasai seluruhnya kami dimanapun kami ada, dimanapun kami tinggal. Kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu. Setiamu Tuhan, ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya
Mesir. Tuhan, inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku sedang kamu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Segala segalanya dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami mau mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengajari kami bagaimana kami harus mengasihi dan mencintai Engkau dengan caramu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, sukacitamu melimpah atas hidup kami. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih sayang-Mu terhadap kami ada sampai hari ini. Boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Terpujilah Engkau terpujilah kami tenang di dalam-Mu, kasih-Mu memenuhi setiap kami. Hadir-Mu sungguh sangat nyata, hidup-Mu melimpah setiap hari, Haleluya. Kasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kami tenangkan hati kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Setiap hari kami boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kembali kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan semua. Shalom. Sudah? Sudahnya? Oke, puji Tuhan. Kenapa Esther? Oke, cek dulu masing-masing. Shalom, Kesia, Kak Kesia, apa kabar? Halo, selamat malam semua. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Semangat. Baik, Shalom Tian dan Esther. Shalom semua. Salam kelas. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Shalom Jelita. Mana dia jelitanya?
Kak Cika, sama Bang Yabes. Gimana kabarnya? Sudah makan belum? Sudah? Betul. Shalom Bang Marvel. Halo. Gimana kabarnya Bang Marvel? Semangatnya? Kayak nggak semangat. Semangat. Shalom Tante Heni. Halo semuanya, selamat malam. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, selamat malam semua. Shalom. Baik, puji Tuhan. Yang di radio ada? Oh iya. Shalom keluarga Glory. Baik. Shalom yang di radio juga. Baik, puji Tuhan ya. Semua semangat. Baik. Oke. Oke, ya. Oke. Dia berkata, oh, tunggu. Bagaimana perkataan Yesus dijelaskan? Dia berkata, kapan anak manusia datang pada akhir zaman? Dia sendiri tidak tahu. Yesus sendiri tidak tahu ya. Para malaikat tidak tahu. Para utusan di sorga tidak tahu. Apalagi manusia. Hanya Bapa sendiri. Yaitu hanya Roh yang tahu. Nah, ini saudara ya. Berarti kan saudara ada sesuatu yang ini ya. Ada sesuatu yang baru. Atau mungkin tidak terpikir gitu. Jadi di sini coba jelaskan, lihat ya, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, hanya Bapa sendiri, yaitu hanya Roh yang tahu. Nah, lihat ya. Jadi selama ini kan konsep, jadi kalau kita pakai konsep yang lama gitu, kita tidak akan mengerti. Kalau kita pakai konsep Tritunggal gitu, kita nggak ngerti, saudara. Ya, jadi tetap Allah itu Esa, satu saja. Jadi di sini dikatakan, yaitu hanya Roh yang tahu, gitu ya. Jadi boleh dikatakan, saudara, Roh Kudus itu sebetulnya itulah sebetulnya Bapa itu gitu. Hanya kan kalau kemarin kita pakai juga konsep yang diajarkan guru kita gitu, nah kurang mengerti nanti maksudnya. Jadi makanya nggak bisa dibuat gender gitu. Jadi tidak harus ada, jadi kalau dikatakan berdoalah Bapa kami yang ada di sorga gitu. Jadi itu sebetulnya roh. Makanya dikatakan Allah itu roh. Gitu. Itu Yesus sendiri yang menjelaskan. Oke, jadi lihat di sana saudara, anak sendiri pun tidak tahu. Jadi kalau boleh kita kalau boleh kita selami siapa Yesus itu yang sesungguhnya gitu. Siapa Yahweh itu yang sesungguhnya gitu.
Lalu siapa Tuhan yang Maha Kuasa sesungguhnya? Dari situ saudara kita selami betapa Yesus itu benar-benar telah menaklukkan dirinya kepada Bapa. Itulah sebabnya dia itu sangat ditinggikan katanya. Tentu saudara, dikatakan kan semua nanti musuh-musuhnya akan takluk di bawah kakinya. Tentu Bapa sendiri tidak termasuk di dalamnya, katanya kan gitu kan. Dan anak itu sendiri pun akan menaklukkan dirinya kepada Bapa itu, saudara. Nah, di situ cukup jelas, saudara ya. Jadi saudara, dengan kita mulai mengerti sekarang, saudara. Ingat sekali lagi saudara ya, ketika saudara mendengarkan saya jelaskan begitu, sudah tenang saja, nanti gak usah khawatir gitu. Sekarang ini saudara kita itu benar-benar merdeka di hadapan Tuhan. Gitu. Tidak boleh ada keraguan, gitu. Tidak boleh ada kebimbangan, gitu. Tidak boleh ada ketakutan. Gitu. Takut sesat lah, takut inilah. Saudara mesti lepas dari situ. Karena itulah bukti. Jadi ketika kita itu berani menerima pengajaran dari Tuhan, berani diajar oleh Bapa langsung. Nah, gitu. Itu butuh iman. Jadi keberanian itu iman. Keberanian percaya itu, saudara. Ya, karena kan kita sudah menerima Tuhan. Bukti kita menerima Tuhan, kita mesti membiarkan Dia bekerja di antara kita. Gitu. Bekerja di dalam kita. Berbicara melalui kita. Berhikmat melalui kita. Ngalir dia. Kenapa dia menjadi manusia? Apa artinya dia datang kembali, datang kedua kali? Bagaimana kita bisa memahaminya? Bagaimana mata setiap orang bisa memandangnya? Gimana caranya? Dia pakai rupa. Dia berganti-ganti rupa. Karena intinya bukan rupa. Intinya adalah, hakikatnya adalah perkataannya, firmannya. Gitu. Baik ya, simak baik-baik ya. Dari perkataannya itulah saudara beroleh hidup. Saudara bisa merasakan hidup itu. Seperti yang dialami oleh murid-murid ketika berbincang-bincang dengan Tuhan dalam perjalanan. Hati mereka bergelora. Gitu. Nah, sebagai tanda kalau kita itu telah berjumpa dengan Tuhan setiap hari, hati kita bergelora. Gitu. Semangat terus. Iya. Tentu saudara, di sekeliling kita itu, tentu mereka itu akan semakin menunjukkan aslinya gitu. Karena kan dunia ini kan penuh dengan segala kebusukan gitu. Penuh dengan segala kerusakan. Gitu ya. Jadi ketika kita itu menerima Tuhan, menerima perkataan Tuhan, tanpa sadar kita itu sedang diajar Tuhan. Waktu saudara mulai membiasakan diri berbincang-bincang dengan Tuhan. Gitu. Ada waktu luang, saudara panggil Tuhan. Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, ngomong kayak gitu ya. Latihan ya. Jalin hubungan dengan Dia. Sampai nanti saudara, ketika saudara nanti membaca firman Tuhan ini saudara akan merasakan bahwa di balik semua yang kita baca, yang kita dengarkan, ada satu pribadi yang sungguh sangat indah. Tadi pagi kan kita
merenungkan ini saudara ya. Kita persekutukan tentang nama Tuhan ini saudara. Nama Yahweh, nama Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika sekarang kita memanggil Bapa, Bapa Surgawi. Ketika kita tahu kalau Bapa itu adalah Roh itu sendiri. Jadi manusia ketika Tuhan menjadi manusia, jadi dia sedang menerjemahkan supaya kita itu di dalam diri kita manusia kita boleh mengerti. Makanya Tuhan menjadi manusia. Tentu saudara, dialah manusia sejati. Tidak pernah dirusak gitu. Oke? Nah, ketika dia katakan dia datang kedua kali, tentu kita harus berpikiran yang sama. Terimalah dia bahwa dia adalah Yesus itu. Dari mana saudara tahu? Dari damai sejahtera yang saudara peroleh. Dari semangat. Dengan roh yang berkobar-kobar. Jadi ketika dia menghakimi dan menghajar kita, saudara, dia tidak menghendaki kita itu menjadi murung gitu. Tapi kita itu akan bersiap sebagai laki-laki. Oh, kita tidak menyalahkan siapapun lagi gitu. Kita berurusan dengan Tuhan. Kita tampil sebagai laki-laki berhadapan dengan Tuhan gitu. Tuhan, kepadamu lah aku salah gitu. Kepadamu lah aku berdosa gitu. Kepadamu lah aku berperkara. Keadaanku seperti ini, lihatlah. Tuhan, aku lebih percaya Engkau sangat mengasihi aku. Iya Tuhan, aku salah. Iya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau menghendaki aku menjadi kudus karena Engkau kudus Tuhan. Teruslah Tuhan lakukan pekerjaan Tuhan. Jadi hubungan dengan dia terus saudara. Setiap hari. Maka lihat saudara, sekeliling saudara. Itu benar-benar akan mengalami goncangan demi goncangan. Iya. Supaya setiap orang pada akhirnya akan datang ditarik kepada Tuhan. Mau tidak mau. Mereka yang tidak mau, akan terus saudara, akan mengalami neraka. Akan mengalami penderitaan, pengujian, dibakar lagi. Hidup lagi, tetap lagi tidak mau menyerah, dibakar lagi saudara. Hidup lagi, bagi kehidupan selanjutnya, tetap lagi. Sampai gak ada ingatan tentang semua itu saudara. Ya. Kan pada akhirnya saudara, orang itu ketika dia mengendap, pada akhirnya dia itu akan mencari jati dirinya. Pada akhirnya dia akan berbicara kepada dirinya. Pada akhirnya dia akan kembali kepada penciptanya saudara. Dia akan menyerah gitu. Dia akan sadar, aku ini ciptaan. Hanya penciptaku yang bisa mengubah aku. Hanya penciptaku yang bisa menyelamatkan aku. Dulu mungkin aku tidak begitu peduli tentang firman Tuhan ini. Tapi setelah sekian waktu lamanya, sayup-sayup, dia mulai mengingat kembali kata-kata tentang Tuhan. Iya saudara. Saudara berbahagialah saudara. Kalau saudara sudah mendengarkan kabar baik ini hari ini. Setiap hari yang kau mendengarkannya. Betapa berbahagianya saudara. Lihat. Anak manusia sendiri pun tidak tahu. Tidak mengetahuinya. Tetapi engkau malah dapat melihat dan mengetahuinya. Lucu sekali kamu kira-kira gitu. Jadi orang-orang yang membuat ciri-ciri datangnya Tuhan gitu. Itu kan sungguh sangat konyol gitu. Iya kan?
Dengan melihat, oh telah terjadi peperangan di ini gitu. Sudah mau dibangun bait sucinya. Wah, Tuhan segera datang. Tapi anehnya saudara, dia khotbahkan itu misalnya, tapi dia nggak berubah sama sekali. Hatinya masih melekat kepada harta dunia gitu. Kan lucu kayak gitu. Kalau istilah yang lagi viral itu, omon-omon aja kan. Iya kan? Kalau khotbah misalnya, wah kayaknya sudah mau runtuh lah dunia ini. Gitu. Apalagi kalau mungkin bikin seminar lagi gitu kan. Terus dibikin itu seminar gitu. Dibahas terus. Iran yang mau nyerang dibahas itu terus dari dulu. Antikris terus itu dibahas saudara. Itu kan sangat konyol saudara. Jika engkau mampu mengetahui dan melihat dengan matamu sendiri, bukankah sia-sia saja ucapan tersebut? Dan apa yang dikatakan Yesus saat itu? Tetapi mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, tidak juga malaikat di sorga maupun anak, hanya Bapakku yang di sorga yang tahu, hanya Roh. Gitu kan? Disitulah benar-benar saudara, disitulah kita melihat bagaimana anak itu sangat menghargai bapaknya. Itulah Roh Kristus saudara. Selalu membatasi dirinya. Jadi saudara, ketika setiap kali kita bersekutu gitu ya, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, biasakanlah diri saudara merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Biasakanlah selalu lapar dan haus gitu. Mengosongkan dirimu gitu. Supaya Tuhan yang baru itu bebas menyatakan dirinya gitu. Ya. Setiap kali kita bersekutu. Karena kita sudah siapkan waktu ini saudara. Ya. Dari berbagai macam cara Tuhan bisa pakai untuk berbicara kepada kita. Ya. Dia semakin bebas saudara. Dia nggak takut saudara dengan dengan sedikitnya informasi yang saya ketahui gitu. Dia tidak takut dengan kebodohan saya. Saya tidak pintar, tidak. Dia nggak takut dengan itu. Walaupun kadang-kadang saudara, dia mungkin menemukan diri saya seperti sok pintar gitu. Dia tidak takut dengan itu. Dia sudah pernah invest rohnya di dalam saya. Ada satu kerjasama yang luar biasa saudara. Jadi saudara, semakin kita merindukan Tuhan setiap hari, semakin kita itu mendambakan Tuhan setiap hari, gak akan ada yang tahan di hadapan dia. Iblis gak akan tahan. Iblis yang selama ini bercokor di dalam kita, itu akan dibongkar habis. Iya. Setiap orang harus menaklukkan dirinya kepada Tuhan. Bayangkan saudara, gelombang yang sangat besar yang akan terjadi ketika semua kita yang ada di sini memiliki cara kepercayaan yang sama. Haus dan lapar akan kebenaran gitu. Percaya kalau Tuhan ada di antara kita. Percaya kalau Dialah yang mengajar kita. Percaya kalau Dia sanggup mengajari kita semua. Ya. Percaya kalau Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sanggup mengubahkan kita. Ketika kita melihat diri kita rusak gitu ya. Atau yang kita malu di hadapan Tuhan. Gitu. Tapi saudara, saat dengan iman saudara kita mendengarkan firman Tuhan.
kita disegarkan lagi. Kita memandang Tuhan gitu. Apabila ditemukan kita itu lapar dan haus, saudara, maka pasti kita akan merasakan seperti yang saya katakan tadi. Hati kita berkobar kembali. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bayangkan saudara, setiap hari kita seperti itu saudara. Setiap hari kita ketaklukkan hati kita. Setiap hari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari segala keterikatan dengan dunia ini Tuhan. Tuhan lepaskan aku. Selamatkan aku Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tapi Tuhan, mataku memandang kepadamu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara, tak ada manusia yang bisa bebas, bisa lepas dari kerusakan mereka, saudara. Iya, tak ada. Siapapun mereka, saudara. Mau bagaimanapun orang berusaha ingin menjadi baik, gak ada yang bisa lepas. Hanya persekutuan dengan Tuhan. Hanya ketika kita memandang Dia setiap hari, memandang dengan lapar dan haus akan Dia. Itulah keselamatan kita. Kita bersekutu dengan Dia. Kita menyerah setiap hari. Kita tidak bersungut-sungut. Kita mengucap syukur. Walaupun kita menghadapi satu keadaan yang rasanya, aduh Tuhan gimana, aku bisa melewatinya enggak ya? Kadang-kadang datang kekhawatiran seperti itu. Gimana ya kami melewati tahun demi tahun ini? Ya kan? Bisa enggak ya? Kalau kita dengar-dengar berita di bangsa kita gitu, waduh saudara. Kadang-kadang jengkel sekali saudara. Seolah-olah saudara makin apa ya, enggak malu-malu lagi saudara. Mereka menunjukkan kejahatan mereka. Tapi saudara, setiap pagi kita memandang Tuhan. Gitu. Enggak. Tuhan Maha Kuasa. Itu artinya ketika kita datang tiap pagi saudara. Ketika kita berani membuang segala hiruk pikuknya pikiran kita gitu. Kita berani menenangkan hati kita. Kita berani berkata, Tuhan aku memandang wajah-Mu. Gitu. Iya. Oh di situ kita sedang menarik Tuhan saudara. Oh kita gak perlu paksa Tuhan. Oh Tuhan ini selamatkanlah, hancurkan. Gak perlu saudara. Dengan sendirinya. Ketika engkau menarik Tuhan. Bagaimana caranya menarik Tuhan? Pandanglah Dia. Berubahlah dari watakmu yang lama. Ketika engkau memandang wataknya Tuhan gitu. Tentu engkau mengaguminya. Hanya Tuhan yang bisa kita kagumi saudara. Karena hanya Tuhan yang punya
hati nurani, saudara, yang normal. Hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan itu sendiri adalah kehidupan itu sendiri. Tak ada yang bisa kita kagumi di antara manusia di muka bumi ini. Hanya Tuhan itu, saudara. Dan apabila kita mengaguminya, bukankah diam-diam kita akan berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan hidupmu itu masuk dalam hidupku Tuhan. Ya, kita mengingat kesabaran Tuhan. Kita mengingat ketekunan Tuhan. Tentu kan kita ditaklukkan kan saudara. Ya. Disitulah saudara tanpa sadar hidupnya itu berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah, mengalir terus, mengalir terus. Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan, bulan berikutnya lagi, tahun depan, tahun berikutnya lagi. Kita tidak tahu. Tapi satu hal saudara, kita aman bersama dengan Dia. Kita bisa menenangkan hati kita. Lihat ya, kita lanjutkan lagi. Hanya Bapakku sendiri yang tahu, yang di sorga yang tahu. Tetapi sama seperti pada zaman Nuh, begitu juga saat kedatangan anak manusia. Karena itu hendaklah engkau berjaga-jaga, sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Gitu loh saudara. Kan tidak terduga sekarang kedatangan Tuhan ini saudara. Semua orang biasa saja kan. Masih mengawinkan. Kan gitu ceritanya kan. Masih kawin mengawinkan. Kalau dulu kita pikir, betul suruh orang datang. Gak perlu nikah. Kan gitu dulu kan. Jual segala miliknya karena Tuhan sudah mau datang. Itu terus. Disuruh jemaatnya semua, harus hidup sederhana. Pendetanya tidak, gitu kan. Yang khotbah akhir zaman, gitu. Nah, lihat saudara. Jadi berjaga-jaga gitu. Dulu kita pikir berjaga-jaga itu kayak perang gitu, berjaga-jaga mau mati apa gitu kan dulu berjaga-jaganya kan. Saudara, ada banyak orang tidak melihat kedatangan Tuhan, saudara. Puji Tuhan saudara melihat kedatangan Tuhan. Ya, sekarang sudah setiap hari engkau bisa berkata sama Tuhan. Tuhan tidak di sorga lagi, saudara. Tuhan ada di sini. Artinya apa, saudara? Engkau bisa datang kepada Tuhan setiap hari. Dia bukan nun jauh di sana lagi, dia ada di sini. Dia ada di sampingmu. Iya, dia ada di rumahmu. Dia terlibat dengan masalahmu. Terlibat dengan rumah tanggamu, dengan keluargamu, terlibat dengan kesendirianmu. Dia ada di sampingmu. Percayakah saudara? Tuhan sudah datang. Jadi sudah datang di rumahmu. Buktinya apa? Rumahmu menjadi berbeda. Keluargamu menjadi berbeda. Tuhan sudah datang. Bilangin sama setiap orang. Sama siapapun engkau bisa bilang. Engkau tidak perlu takut dengan orang yang punya agama yang berbeda. Kamu tahu enggak? Tuhan itu ada di sini. Allah itu nyata. Ya. Kalau engkau membuka hatimu, Allah itu mau menyelesaikan masalah. Mau menolong engkau. Ya, dia mengampuni engkau. Kabar baiknya, 2000 tahun yang lalu dia pernah mati untuk seluruh manusia. Ya.
Kalau engkau mau menerima itu, pengampunan itu, engkau diselamatkan. Itu firman Tuhan, saudara. Dan sekarang dia sudah datang. Mana dia? Mana dia? Kamu mau lihat dia? Engkau nggak perlu ke padang gurun untuk mencari dia. Dia ada di sini. Panggillah namanya. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan. Ya. Jadilah terus hubungan dengan dia, saudara, setiap hari. Saudara. Itu loh Tuhan yang nyata, itu saudara. Ayo, betapa indahnya, saudara. Orang meraung-raung, saudara. Orang itu mungkin buat berbagai macam cara untuk mereka itu merasakan hadirat Tuhan. Mereka berpuasa, mereka ini, saudara. Tapi saudara, mereka tidak pernah. Mungkin mereka buat, hadirat Tuhan ada di sini. Tapi saudara, nyatanya mereka tidak pernah berubah wataknya. Tetap pakai topeng, saudara. Sementara dari mulut mereka, mereka mengatakan menyembah Yesus. Tapi setiap hari mereka pakai topeng, saudara. Mereka tidak apa adanya, saudara. Katanya mereka mengandalkan Tuhan, tapi mereka masih mengandalkan uang mereka. Masih mengandalkan kepintaran mereka. Apakah itu layak disebut sebagai orang percaya? Nggak layak disebut orang percaya. Mereka takut dengan segala sakit penyakit gitu. Takut dengan segala wabah. Takut dengan pemerintah. Iya kan? Saking takutnya harus menjilat pada pemerintah. Nggak bisa kayak gitu. Jangan mau ikuti orang seperti itu, saudara. Jangan mau ikuti. Dia yang pintar mungkin mengomongkan ayat firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya dia takut akan hidupnya. Nggak punya iman. Nggak bisa kayak gitu. Jangan ikutin yang seperti itu. Tinggalkan yang seperti itu. Saudara pasti mulai berani. Apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan, itulah yang kau saksikan kepada siapapun. Ketika kau dipercayakan membawa firman di persekutuan, gitu. Apa yang kau alami bersama dengan Tuhan? Ketenangan hatimu. Bagaimana engkau bisa melewati hari demi hari. Itu ceritakan kepada mereka. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan itu sungguh nyata. Firman-Nya berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Tahukah Bapak Ibu, engkau mungkin punya masalah. Tahukah, Tuhan itu datang mengetok pintumu. Maukah engkau buka? Tuhan sudah datang. Dia nggak di sorga lagi. Dia ada di sini. Curahkanlah isi hatimu kepada dia. Semua kita ini punya masalah, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Yesus pernah berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Akulah roti yang sesungguhnya. Kamu mesti makan aku. Gimana caranya kami makan engkau Tuhan? Makanlah perkataanku. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, seperti itulah saudara kita makan setiap hari kan saudara. Makan firman Tuhan ini. Lihat apa yang terjadi dalam diri saudara. Lihat bagaimana hidupnya mengalir dalam diri saudara. Ya. Engkau nanti bisa menceritakan kesaksian hidupmu ini kepada siapapun saudara. Ya.
Nggak bisa ceritakan. Luar biasa saudara, kehidupan selanjutnya saudara. Ya, anak-anak pun bisa. Kalian bisa mengatakan, kalian bisa berbagi hidup yang kalian punya. Ya, ngapain mesti takut? Kalau orang, misalnya kalau dia lagi nonton pertandingan sepak bola, wah menang gitu kan. Misalnya timnya menang gitu, nggak perlu ditahan-tahan dia. Pasti dia akan cerita kepada siapapun gitu. Wah luar biasa loh timnya gini-gini. Gitu kan? Kalau saudara mengalami Tuhan, gak akan ada yang bisa menahannya. Itulah kabar baik. Mari kita lihat saudara ya. Karena itu hendaklah engkau berjaga-jaga sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Anak manusia pun tidak tahu kapan hari itu tiba. Anak manusia mengacu pada daging inkarnasi Tuhan. Gitu ya. Bukan roh, tapi daging inkarnasi. Dia tidak tahu. Oke? Seorang manusia yang normal dan biasa. Bahkan anak manusia sendiri tidak tahu. Jadi bagaimana mungkin engkau tahu? Yesus berkata bahwa dia akan datang sebagaimana dia telah pergi. Dapatkah dia memberitahukan kepadamu lebih dahulu tentang kapan dia datang padahal dia sendiri pun tidak tahu? Tidak bisa saudara. Tapi ingat ya, itu daging inkarnasi Tuhan. Makanya saudara, jadi bagaimana cara kita mengenali Tuhan itu yang menjadi daging di dalam diri kita? Iya kan? Gimana caranya saudara? Dia tidak pernah meninggikan dirinya. Dia membuat dirinya normal, tidak supranatural. Iya, itulah Roh Kristus. Berbeda saudara dengan nabi-nabi, itu berbeda. Iya. Dia itu akan duduk bersama-sama dengan orang yang hancur dan remuk hati. Makanya dia ada bersama dengan kita. Kenapa saudara? Karena kita itu mau belajar saudara. Kita mau menerima apa saja yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita saudara. Bayangkan saudara. Sudah 15 tahun saudara. Sudah mau 15 tahun. Sudah 15 tahun kan gereja kita. Dengan seperti ini. Tapi lihat saudara. Perlahan tapi pasti saudara. Karena Tuhan yang memimpin kita. Bukan manusia. Tapi Tuhan yang luar biasa itu adalah dia itu manusia normal saudara. Iya. Saudara, banyak saudara tokoh-tokoh tanpa sadar meninggikan dirinya. Membuat dirinya dipuja-puja oleh orang lain. Ya. Dulu kita mungkin sempat seperti itu saudara. Tanpa sadar sih sebetulnya. Tapi sekarang saudara, Tuhan sudah hakimi kita. Makanya dikatakan, kalau saudara lihat berjaga-jaga itu saudara, saudara akan perhatikan. Kan di situ kan ada satu perumpamaan gitu. Karena dilihat tuannya itu tidak datang-datang, maka mereka memperlakukan ini dengan sangat bengis katanya kan gitu kan. Maka ketika Tuhan itu datang, kan gitu kan. Jadi saudara, kedatangan Tuhan saudara,
Ketika kita disuruh berjaga-jaga itu saudara, kita itu saudara belajar direndahkan oleh Tuhan. Gitu. Kita menjadi rendah hati selama ini saudara. Ya. Belajar mengatakan kepada Tuhan, enggak Tuhan. Aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah. Sampai pada akhirnya saudara, diam-diam Tuhan melihat hati kita. Diam-diam ngajarin kita. Tuhan perlihatkan dirinya yang sesungguhnya. Ini loh aku ketika menjadi manusia dulu. Inilah aku yang sesungguhnya dulu. Tahukah kamu semua? Aku menjalani satu kehidupan yang sangat berbeda dengan semua kalian. Oh mungkin kalian memuja aku karena aku bisa melakukan apa saja. Tapi justru itu menjadi pencobaan bagiku. Sisi itulah yang dieksploitasi oleh iblis ketika mencobai aku. Ya. Tapi karena aku memandang kepada Bapakku, aku ini adalah anak. Aku tahu aku anak. Oh saudara, kalau saudara renungkan perjalanan Yesus saudara, keren sekali. Ketika engkau mengetahui jalan yang diambil oleh Yesus, yang dihidupi oleh Yesus, disitulah ketika engkau berkata bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Disitulah saudara merasakan semua yang dialami oleh Yesus ketika dia menjalani kehidupannya sebagai anak manusia. Makanya saudara ketika dia mengetuk pintu rumah kita saudara, dia tanya kita saudara. Nantinya dia akan serius ketika dia cerita semua tentang dirinya kepada kita. Lalu dia lihat hati kita. Dia akan bertanya kepada kita seperti bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kepada saudara juga ditanya seperti itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sama saudara. Tadinya saudara kita tidak mengerti itu. Tapi begitu saudara dalam perjalanan ini saudara, kita terus bersekutu dengan dia. Dia mulai menjadi sahabat kita. Dia mulai menjadi bapak kita. Dia menjadi segalanya bagi kita. Lama-lama saudara kita kagum sama dia. Lama-lama rasanya kita itu gak mungkin lah kita mau menyakiti hati Tuhan. Gitu. Disitulah saudara, mau tidak mau saudara, kita menaklukkan diri kita dengan rela hati. Yesus berkata bahwa dia akan datang sebagaimana dia telah pergi. Dapatkah dia memberitahukan kepadamu lebih dahulu tentang kapan dia datang, padahal dia sendiri pun tidak tahu? Apakah engkau mampu melihat kedatangannya? Apakah ini bukan lelucon? Setiap kali datang ke bumi, Tuhan mengubah namanya, gendernya, gambarnya, dan pekerjaannya. Dia tidak mengulangi pekerjaannya. Dia adalah Tuhan yang selalu baru. Gitu ya. Dia adalah Tuhan yang selalu baru. Kita tidak perlu bernostalgia, saudara, tentang dia di masa yang lampau. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang baru. Makanya saudara, kalau kita telah mengerjakan satu hari, terima kasih. Tapi besok hari saudara, kita bersekutu dengan Tuhan yang selalu baru.
Ketika pertama kali datang dia dipanggil Yesus, dapatkah dia tetap disebut Yesus apabila dia datang lagi? Ketika pertama kali datang dia seorang laki-laki, mungkinkah dia menjadi laki-laki lagi kali ini? Pekerjaannya ketika datang selama zaman kasih karunia ialah untuk dipakukan pada kayu salib. Ketika dia datang lagi, mungkinkah dia masih menebus umat manusia dari dosa? Tapi saudara, manusia atau mereka yang menyebut dirinya orang Kristen selalu terus bolak-balik di kayu salib itu, saudara. Dia selalu menangisi dosa-dosanya. Seolah-olah Tuhan mau datang lagi menebus dosa-dosanya. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa mereka tidak percaya? Dosamu sudah diampuni. Sekarang terimalah aku sebagai Tuhan yang menghakimi kamu, yang menghajar kamu. Tapi ingat, tujuannya itu adalah memurnikan kamu. Kalau flashback sedikit saudara, ketika tadi saya ceritakan tentang bagaimana indahnya Tuhan itu. Coba saudara, betapa indahnya. Kok kita bisa merenungkan Tuhan yang seperti itu gitu. Tuhan yang selalu baru. Kalau kita ingat di masa-masa kemarin ketika dia menghajar kita rasanya. Saudara. Lihatlah. Saudara, di depan kita saudara, kita akan melihat bagaimana generasi di atas kita mungkin yang menolak Tuhan. Yang menolak mereka itu kembali kepada Tuhan. Mereka yang masih merasa dirinya itu, mereka bisa. Sungguh sekarang kasihan sekali saudara orang yang mengandalkan dirinya, yang mengandalkan uangnya, yang mengandalkan hartanya. Sungguh sangat kasihan saudara. Iya, karena mereka tidak bisa melepaskannya. Padahal mereka dari mulut mereka, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Seandainya betul Tuhan yang mereka bayangkan itu datang. Ketika dia bilang, ayo gitu. Bukankah mereka akan seperti istri Lot? Iya kan? Jangan sangat menyayangkan hartanya. Dia terikat dengan itu semua. Dia terikat dengan ambisinya. Terikat dengan ketenarannya, saudara. Dengan manusia yang memuja-muja mereka. Oh, dia pendeta hebat gitu. Emang sih gak kelihatan gitu. Mereka sembunyikan karena mereka pakai topeng. Kita masih rendah hati. Pekerjaannya ketika dia datang selama zaman kasih karunia ialah untuk dipakukan pada kayu salib. Ketika dia datang lagi, mungkinkah dia masih menebus umat manusia dari dosa? Mungkinkah dia dipaku pada kayu salib lagi? Waduh. Bukankah itu akan mengulangi pekerjaannya? Tidak tahukah engkau bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang? Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Memang benar. Tetapi ini mengacu pada ketidakberubahan watak Tuhan dan esensinya. Tidak berubah itu, nggak bisa berubah dia. Kasih dia. Itu nggak bisa berubah. Makanya saudara, kalau kita mulai mengenali wataknya saudara. Dia kudus juga, dia tegas juga, dia disiplin juga. Tentu setiap orang yang datang kepadanya tentu harus punya watak yang seperti itu. Ya mau tidak mau lah gitu. Kalau dia mengatakan Tuhan tinggal di dalam dia, masa dia menjadi munafik? Gak mungkin lah, diusirlah orang munafik dari hadapannya. Ya kan? Orang yang licik mana boleh tinggal di hadapan Tuhan gitu.
Orang yang mementingkan dirinya sendiri, mana bisa tinggal bersama dengan Tuhan gitu. Gak bisa lah. Orang yang membenci sesamanya, mana bisa tinggal sama Tuhan. Mana bisa. Yang menyimpan kesalahan orang lain, mana bisa tinggal di hadapan Tuhan. Dia akan dihajar dulu, saudara. Sampai pada akhirnya dia nyerah. Ketika rasanya sudah mau mati gitu. Ketika dia itu mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang kepada dia. Apa kabar pagi ini? Apa yang sedang kau kerjakan di sini, Elia? Apa kamu ini? Katanya gitu. Aku sudah susah payah gini. Sudah bekerja segiat-giatnya. Tinggal aku sendiri. Kenapa kamu gak pakai pesta? Iya kan? Kenapa kamu muram katanya? Kenapa itu mati? Habis baterai kan? Kenapa? Cuman itu aja, nggak usah dimati-matiin kan? Kan gak biasanya deh. Jika engkau mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan tidak berubah, maka mungkinkah dia akan dapat menyelesaikan rencana pengelolaan 6.000 tahunnya? Enggak bisa lah. Engkau sekedar tahu bahwa Tuhan selamanya tidak berubah, tetapi apakah engkau tahu bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang? Jika pekerjaan Tuhan tidak berubah, dapatkah dia memimpin umat manusia hingga ke masa sekarang? Mana bisa. Kan Paulus ketika dia mengatakan, ketika dia menemukan hukum, aku pengen berbuat baik tapi yang jahat ada padaku. Itu bukan ditemukan dia sebelum dia kenal Tuhan. Justru sesudah dia kenal Tuhan, maka dia lihat tabiat-tabiatnya itu. Demikian juga dengan Petrus. Apakah dia bisa mengasihi Tuhan selama beberapa tahun? Tidak. Setelah dia mengalami persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus itu, barulah dia mengerti apa artinya dia hidup. Iya. Sama saudara dengan perjalanan kita. Lihat. Setelah kita, saudara, mulai melewati hari-hari. Ya, saudara. Dari sejak kita lahir baru. Sudah berapa puluh tahun, saudara. Ya kan? Kita mengenal Tuhan. Kita mengikuti Tuhan. Lihat bagaimana, saudara, pertumbuhan Tuhan di dalam kita. Iya kan? Gampang sekali, saudara. Ada rekamannya semua. Saudara bisa lihat. Itulah perjalanan kita. Jika Tuhan tidak berubah, lalu mengapa dia telah melakukan pekerjaan dua zaman? Pekerjaannya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dalam artian bahwa tahap demi tahap dia menyingkapkan wataknya kepada manusia. Dan yang dia ungkapkan adalah watak inherennya. Aslinya gitu.
Jadi ketika dikatakan tadi manusia, itu kan manusia ini kan luas sekali saudara. Kita hanya bisa tahu pekerjaan Tuhan di antara kita. Nanti Tuhan akan bawa kita keliling alam semesta. Iya. Bukankah begitu? Mana kita tahu hidup kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi saudara. Tapi satu hal yang pasti, kita hidup selama-lamanya. Ya kan? Kan sudah dikatakan, entah sudah berapa kali kita ini mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa kita telah melanjutkan kehidupan yang sebelumnya. Dan puji Tuhan, di masa kini, sekarang kita ini telah berjumpa dengan Tuhan. Lalu bolehkah saudara bayangkan bagaimana nanti ketika kita itu hidup di zaman berikutnya? Ketika kita melewati 60, 70, akan berganti orang-orang yang akan datang sekali berganti dalam kehidupan kita. Iya kan? Seorang anak SMP, SMA, kuliah. Rubah lagi sekarang. Kuliah itu bukan sesuatu yang pokok lagi katanya. Kalau dulu sudah disuruh orang berlomba-lomba supaya ini kuliah. Sekarang saudara, aduh gampang sekali ngomong seperti itu. Ya sudah. Berarti seolah-olah saudara Mendikbud itu bilang begini, nggak perlu kuliah. Iya loh saudara. Iya, dia ngomongnya kayak gitu loh. Karena kuliah itu tersier saudara. Kan ada primer, sekunder kan. Kalau kuliah itu katanya sudah tersier itu saudara. Makanya naiknya 500% saudara. UKT-nya saudara. Ya kan? Kenapa? Oh ya. Udah ya sudah lah. Kalau nggak bisa. Ya udah berarti sudah mati. Dicabut, masukkan aja lagi. Closing dulu. Closing dulu baru itu. Ada masukin lagi itu. Cabut, masukkan. Cabut dulu itu. Masukin lagi. Pada mulanya, watak Tuhan tersembunyi dari manusia. Dia tidak pernah secara terbuka menyikapkan wataknya kepada manusia. Dan manusia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang dia. Apalagi saudara, manusia itu bilang, pokoknya kita ada karena kita berpikir katanya kan. Itu rusak sekali. Orang sampai, sampai tanpa sadar melupakan Tuhan gitu loh. Tapi sekarang saudara, dengan dia berfirman saudara, dia menceritakan siapa dirinya gitu. Dan apa tujuannya. Wah saudara, nanti saudara setiap perkataan ini saudara, begitu masuk, begitu orang, begitu kelompok ini, begitu saudara, siapapun yang sudah mendengarkan ini, begitu saudara praktek semua yang saya katakan tadi itu saudara, setiap hari. Oh bukan saya yang ngajarin saudara, Tuhan. Iya. Kita hanya bersekutu tentang firman. Yang saya ceritakan kepada saudara kan selalu pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Ketika saya mengatakan hidupku bukan aku lagi, itu nyata. Iya kan? Saya praktis, saya bawa kemana-mana. Saya nggak takut, nggak ada yang saya takutin. Pada waktu itu saudara, dalam pikiran saya cuma satu. Tidak ada satu tempat pun yang bisa
menolak kedatangan saya. Iya, pada waktu itu saudara, itu sampai segitunya saudara. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan hajar dulu. Iya, Tuhan hancurkan saudara. Tapi apakah saya mundur? Tidak. Macam mana lagi saya mau mundur Tuhan? Ketika Tuhan katakan kepada saya misalnya, sama seperti kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau meninggalkan aku juga? Maka saya akan jawab kepada Tuhan, Tuhan kemana lagi? Aku yang sudah pilih aku kok. Dulu aku sudah mau mati kok. Macam mana lagi? Kemana aku mau pergi? Aku gak tahu Tuhan. Tapi aku percaya. Engkau terus bekerja karena aku ini milikmu Tuhan. Iya, Engkau berdaulat atas hidupku kok Tuhan. Engkau penciptaku. Aku tidak berhak atas hidupku. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lalu saudara, bagaimana selanjutnya kalau kita terus mengasihi Tuhan seperti ini saudara? Lihat begitu semakin banyaknya orang akan melihat Tuhan kan? Amin saudara. Begitu semakin banyak orang melihat Tuhan di dalam diri kita. Tapi tetap kita itu menjadi manusia normal. Amin saudara. Kita tidak berusaha supaya kita hebat dalam kata-kata kita kepada orang lain. Tidak. Kita sederhana. Orang bisa cerita sama kita. Orang yang beda agama dengan kita tidak takut bersekutu dengan kita. Ketika mereka mencari kebenaran, kita bicara. Karena kita tahu saudara, Tuhan sudah mati untuk semua orang. Amin saudara. Walaupun mungkin rasanya saudara, mungkin mereka menolak. Tapi tahukah saudara? Ketika kita setiap hari menghidupi Tuhan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak pernah menaruh pelita di bawah tempat tidur, tapi dia akan dikasih di tempat yang tinggi supaya menerangi semua. Ya. Karena itu dia secara bertahap menggunakan pekerjaannya untuk menyingkapkan wataknya kepada manusia. Tetapi bekerja dengan cara ini tidak berarti bahwa watak Tuhan berubah di setiap zaman. Tidak. Caranya itu loh, cara bekerjanya itu yang berubah. Walaupun itu 3 tahap, tapi saudara, tahapan-tahapan ketika kita melihatlah bagaimana Tuhan bekerja di antara kita. Coba lihat. Iya. Dan satu hal yang pasti saudara. Gak mungkin kita bisa lari daripada Tuhan. Gak mungkin. Kalau engkau percaya mungkin, cobalah kata Tuhan. Kalau saya bilang, gak mungkin Tuhan aku lari daripada engkau. Gak mungkin. Walaupun engkau tidak memaksa aku Tuhan. Seolah-olah aku bebas mau kemana aku pergi. Tetapi gak mungkin lah. Karena apa? Ya gimana? Aku bersekutu dengan engkau setiap hari. Engkau cerita, engkau sabar. Kadang-kadang aku gak sabar dengerin engkau. Engkau ubah caranya bicara. Engkau selalu menarik perhatianku. Macam mana lah hidupmu tidak tinggal di dalam hati. Lalu kemana aku bisa pergi? Sementara orang-orang yang aku kasihi sudah meninggalkan. Dulu yang aku anggap teman sudah meninggalkan. Kepada siapa lagi kami pergi? Orang-orang sudah mencintai dunia ini. Mungkinkah aku akan ikut dengan mereka? Aku sudah tahu kehancuran mereka. Mungkinkah aku akan mengasihi dunia ini seperti mereka? Tidak mungkin kan Tuhan.
hidup terlalu indah Tuhan. Saudara bayangkan hidup kita terus seperti itu, saudara. Iya kan? Bagaimana lagi? Kita percaya saudara, keturunan kita, orang-orang di bawah kita, suatu saat saudara kita akan menjadi bapak-bapak bagi banyak orang. Menjadi bapak-bapak, menjadi ibu-ibu, jadi sahabat bagi orang lain. Dan pada akhirnya setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan yang nyata itu. Iya. Disitulah saudara orang-orang yang pernah menolak kita saudara. Disitulah mereka saudara akan merata. Kalau mereka mungkin pernah menikam kita dari belakang. Iya. Siapapun dia. Itulah artinya saudara mereka meratapi engkau yang telah mereka tikam. Ya. Tapi saudara, setelah mereka meratap saudara, lalu mereka melihat wataknya Tuhan. Lalu mereka berbalik mengasihi Tuhan. Saudara. Semua generasi ini saudara. Ingat saudara, Tuhan mati untuk semua ciptaan. Gitu kan saudara? Bisa kita lanjutin. Kenapa ini? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, malam hari kami beristirahat. Besok kami bangun dengan tubuh yang segar. Pujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Satu. Mana ini orang-orangnya? Gak buka kamera. Kakak jangan-jangan udah tidur lagi. Mana kakak ini? Ini kamu udah tidur juga ya? Ini Pak Dedi, Kak Kesya. Sudah dipanggil gak muncul. Sekarang 1, 2. Muncul juga Tante ini. 3. Baik. Berbahagialah orang yang difoto dari surga. Baik, sampai ketemu.